Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita melihat perkembangan tentang kiprah atau persiapan dari calon wakil presiden yang besok pada 22 Desember 2023 dijadwalkan akan melakukan debat calon wakil presiden. Dalam hal ini kita lihat berita dari kompas.com, kubu Anies Muhaimin prediksi masyarakat lebih antusias lihat debat cawapres. Mengapa? Kita lihat beritanya. Juru bicara tim nasional Timnas pemenangan Anies Muhaimin, Billy David Nerotumilena, memperkirakan antusias masyarakat bakal lebih tinggi untuk melihat debat calon wakil presiden. Pasalnya, animo masyarakat sudah terbentuk sejak debat calon presiden pertama yang diadakan KPU Selasa 12 Desember pekan lalu. Dinamika waktu debat pertama itu juga bikin orang makin antusias mengikuti debat pasangan calon, ujar Billy di rumah pemenangan Amin, Jalan Diponegoro 10, Menteng, Jakarta, Rabu 20 Desember. Ia menyatakan setidaknya masyarakat bakal tertarik dengan dua figur, yaitu Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka. Ada Gus Imin, apalagi ada, saya rasa highlightnya nanti akan ke Mas Gibran ya, yang akan mendapat banyak perhatian, tutur dia. Dia juga mengatakan terus forum-forum adu gagasan yang lain mungkin itu sudah membuat persiapan yang panjang, termasuk subtema yang diangkat di debat Cawapres. Saya rasa pernah punya hubungan atau paling tidak pernah isunya digeluti Gus Imin sendiri, paparnya. Sahabat kalian, menarik ini ya paparan dari Timnas ya, juru bicara Timnas pemenangan Anies Muhaimin, yang mana dia mengatakan bahwa nanti publik akan tertarik kepada dua sosok, yaitu Cak Imin dan Gibran. Mengapa dia tidak menyebut Mahfud MD? Apakah Mahfud MD memang sudah diprediksi akan di atas yang lain, ataukah justru memang masyarakat terpaku pada dua calon wakil presiden seperti yang diprediksi itu? Sahabat sekalian, kalau kita lihat kondisi atau persiapan yang dilakukan Cak Imin itu memang luar biasa ya. Dia dengan program Selepet Imin itu mirip dengan Desa Anies gitu ya. Di mana dia langsung ketemu masyarakat. Ya salah satunya misalnya ada foto ini ya di Cak Imin ya. Pemimpin adil, insya Allah Indonesia adil dan makmur. Ini di situ fotonya Cak Imin sedang tepuk tangan sepertinya itu. Dia tertawa dan juga hadirin yang ada di situ juga demikian. Kemudian terjadi dialog yang dengan cara lesehan dan seterusnya. Sehingga kalau bisa disimpulkan, Selepet Imin ini membuat Cak Imin punya referensi nanti yang tidak sebatas teori dan retorika. Karena dia langsung ketemu masyarakat, berdialog, dan betapa kemudian masyarakat tuh antusias ya berbicara, ngobrol bareng Cak Imin, dan ada momen-momen kemudian mereka tertawa bersama dan seterusnya. Saya kira ini menjadi sebuah kekuatan yang dimiliki oleh Cak Imin sendiri untuk menghadapi debat nanti, dan inilah yang menjadikan Timnas juru bicara Timnas Anies tadi atau Timnas Amin ini punya prediksi bahwa nanti Cak Imin akan menjadi sorotan publik ya, dan nanti tentu saja ini akan head to head dengan calon wakil presiden nomor urut 2 yaitu Gibran. Nah, sementara itu sahabat sekalian, cawapres nomor urut 2 ya, yang juga wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, tak banyak mengungkapkan soal persiapan untuk debat cawapres. Gibran malah kembali irit bicara saat ditanya oleh awak media terkait persiapan debat. Dia mengatakan udah ya, ujar Gibran saat ditanya terkait persiapan debat. Gibran pun langsung buru-buru menutup pintu mobil dinasnya dan kemudian meninggalkan Balai Kota Solo pada Selasa 19 Desember seperti dilansir oleh gatra.com. Sahabat kalian, jadi dalam konteks ini memang ada tangkapan media yang bisa dikatakan berbeda cukup signifikan, di mana Muhaimin Iskandar sangat akrab dengan warga melalui agendanya Selepet Imin
ya, selepet ya. Sedangkan Gibran itu dari awal dan bahkan ini menurut Gatra menjelang debat pun tidak memberikan kata-kata yang mungkin terlalu pendek lah yang disampaikan oleh Gibran, itu udah, sehingga dinilai sangat irit. Meski demikian, berbagai pihak di bawah tim yang memenangkan Prabowo Gibran itu mengatakan bahwa Gibran akan siap nanti untuk banyak bicara, dan ada juga yang mengatakan bahwa iritnya Gibran dalam berbicara itu dikarenakan dia mirip dengan Ma'ruf Amin. Ya, tetapi apakah betul seperti itu? Saya kira ada banyak faktor untuk kemudian diuji apakah benar begitu. Yang jelas Ma'ruf Amin, Kiai Haji Ma'ruf Amin itu seorang ulama, ya dia Kiai Haji, kemudian dia juga seorang profesor doktor yang pengalamannya juga sangat luas, dan tentu saja menyamakan Gibran dengan Ma'ruf Amin, Kiai Haji Ma'ruf Amin, lagi-lagi itu perlu sebuah ujian yang memadai, atau kita uji dengan rasionalitas. Kira-kira seperti itu. Sementara itu Mahfud MD kita temukan beritanya, judulnya ini ya di detik.com itu, Mahfud sindir pejabat yang kampanye di hari kerja, kapan ngantornya? Nah, katanya begitu. Itu disampaikan Mahfud ketika acara dialog diaspora warga NTT Sejabodetabek. Ada aturan tentang kampanye. Aturan itu membatasi calon untuk berkampanye di luar ketentuan, tapi ketentuan itu nyatanya tidak pernah digubris, kata Mahfud di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Mahfud di Jakarta Pusat Selasa 19 Desember. Orang yang di sana itu pada di luar daerah pidato, kapan ngantornya? Kok banyak orang kemarin di Jawa Tengah, besok ada di Sulawesi. Saya melakukan itu kan bisa juga, tetapi saya tidak sambungnya. Dan sahabat kalian, ini menunjukkan bahwa Prof Mahfud lebih kepada bagaimana mungkin dia berpikir kampanye secara efektif. Jadi tidak perlu ke sana kemari, atau mungkin sudah ada model strategi di mana yang lebih banyak berjalan adalah Ganjar, Pak Mahfud bekerja juga dan seterusnya karena dia juga masih menjabat ya, sebagai menteri gitu dan seterusnya. Dan ini tentu saja menjadi sebuah hal yang masing-masing pihak itu bisa memberikan penilaian. Namun kalau kita lihat data tentang keakraban atau sebelum masa debat Cawapres ini, sepertinya Caimin yang banyak berinteraksi dengan warga. Ini kalau kita lihat misalnya dari berita dan foto-foto gitu ya. Tapi apakah kemudian pasti demikian? Tentu saja kita tidak tahu, karena mungkin ada yang lebih banyak tapi tidak terpublish dan seterusnya, sedangkan kita mengambil data itu dari apa yang disampaikan oleh website-website berita dan yang bisa kita akses dari media sosial masing-masing calon wakil presiden. Yang menarik adalah akan bagaimana nanti debat cawapres itu. Benarkah Gibran akan banyak berbicara seperti disampaikan oleh timnya, ataukah nanti Muhaimin Iskandar akan tampil dengan narasi-narasi yang empirik berdasarkan acara yang selama ini dia berinteraksi dengan masyarakat, atau justru Mahfud MD mampu mengeluarkan sebuah narasi yang keluar dari bingkai retorika dan teori menjadi sebuah ya kemasan strategi kalau dirinya jadi kalau dirinya nanti jadi seorang wakil presiden. Kita tertarik untuk menyimak, dan sahabat kalian tonton sambil kita saksikan mana cawapres yang memang layak untuk negeri ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.